Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Etnik Celebes. Ya, pada hari ini saya ajak teman-teman ke salah satu Om Haris ya Om ya. Iya, Om Haris. Di Jalan Bantilan, Ini Lorong Burasa. Lorong Burasa. Nah, Om ini adalah salah satu pengrajin atau pembuat warangka atau walombo guma ya, walombo parang ya. Nah, teman-teman. Ini adalah hasil karya beliau. Ini pribadi punya ini. Pribadi. Ambil satu Tinanisa, hai. Tinanisa. Nah, ini kan hasil karya. Jadi teman-teman yang ingin coba membuat parang untuk kebutuhan sehari-hari, nah, bisa kemari. Bisa bawa pempek juga. Bisa bawa ini batoki atau ada teman? Ada juga batoki. Oh, dia batoki. Woi, bisa batoki. Nah, jadi memang saya perhatikan dari bentuk rancang bangun guma sendiri itu sudah turun temurun ya. Jadi rancang bangunnya, lacanya itu dari guma yang dulu dengan parang guma apa namanya, parang biasa sekarang itu ciri khasnya sama ya. Coba mengikuti ciri khas guma. Mengikuti ciri khas guma. Jadi artinya walaupun bahannya adalah besi sekarang, tapi itu adalah rancang bangun guma sendiri ya. Rancang bangun guma sendiri. Maksudnya jangan sampai kita, karena ini guma kita asli Kaili ini sudah sudah mampu punah. Nah, jadi kita buat dari parang, bahannya perjip, apapun bahannya, yang penting sejenis mengikuti parang guma. Ya, kita buktikan teman-teman. Ini dia. Jadi kalau teman-teman lihat video-video saya sebelumnya, parang guma itu bentuknya sudah seperti ini. Ini versi parang yang untuk kerja ya, untuk sehari-hari. Untuk ya motong adik-adik acara pesta, potong sapi. Ya kita kasih turun dagingnya, apanya itu manfaat. Dan selalu ada yang begini ya. Itulah salah satu ciri khas guma. Ini yang barusan jadi juga. Ini dari besi apa? Ini dari kikir. Besi kikir. Wih, bagus bahannya, besi kikir. Ini kikir. Nah, ini bahannya kikir Om. Kikir. Bagus juga. Kikirnya. Bajanya bagus kikir. Bagus. Ini kikir banyak kan. Jenis ada kikir, orang bilang sini ini kikir bulat. Ada yang kikir yang baplat. Yang itu yang baplat. Oh, ini yang baplat. Jadi yang ini kan dipukul ya, diulur terus. Tim merah, pukul lagi ujung, pukul lagi tengah, pokoknya sampai panjang. Sampai ukurannya yang punya parang sendiri. Iya, ukurannya yang pesan. Oh, ternyata Om bawa tempah juga, bawa pempek juga. Ada juga di sini lagi. Oke, teman-teman, jangan, kalau ada yang di seputaran sini ya, ini daerah Palu Barat, Jalan Bantilan, Lorong Burasa. Nah, cari saja, di sini ada Om Haris ya. Iya. Jadi kalau teman-teman nonton video saya, di video paling pertama itu di Etnik Celebes adalah videonya Om Haris. Jadi itu beliau mempraktekkan cara bermain, cara menggunakan guma ya, dalam mempraktekkan memainkan guma seperti itu. Tradisi orang tua kami, leluhur kami. Iya. Terus kalau sila Om pam apa? Kalau macam sila-sila kami pam lasituru. Lasituru ya. Di apa ya? Daerah ini kalau dulu orang tua bilang ini kampung ini nanti tahun ini dibilang Lorong Burasa. Kalau dulu tahun-tahun dulu Boya Kalibau. Ini Boya Kalibau ini ada 3, 4. Boya ini Boya tengah-tengah namanya lagi. Boya Pogego, pasar hewan. Ini Boya Kalibau. Nah,
Jadi kalau macam di Masjid Agung boyan tengah. Lihat boyan tengah pengertiannya di tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau boya hasrat ini, Yang di hasrat. iya, boya polo itu. Oh, Itu. Boya kampung lere lagi. kampung lere lagi. Iya. Ya teman-teman, jalan-jalan kemari. Banyak pengetahuan yang kita bisa dapat di sini, Om. Jadi istilah itu macam orang tua di kampung lere sana disebut Panggona. Oh, Panggona. Iya. Jalan Panggona itu. Panggona. Itu dekat Kuala itu. Makanya dikasih nama sirkuit Panggona. Iya, seperti itu, Panggona. Karena waktu itu kami dengan orang tua adat juga, termasuk saya punya orang tua, saya pengganti orang tua kan. Saya punya orang tua kan di situ, orang tua adat di situ juga yang bikin macam balia. Oh, Ya kan tradisi orang tua dulu, balia. Macam apa namanya? Umat adat di Kampung Lere Soraja. Ya, termasuk bapak saya sudah tidak ada deh, ini kan saya lah penggantinya. Ada acara apapun saya dipanggil, macam mengatakan orang yang salah dibilang salah kana, salah bibi, salah baba. Itu orang macam orang digibu kan, yang maksudnya ada melanggar adat, jadi dikenakan gibu. Jadi kalau kami macam ada acara begitu dipanggil lagi orang tua adat semua kumpul. Maksudnya ya, bicarakan kena adat apa dia, apakah salah bibi, salah baba, salah kana, itu kan banyak semua dibilang. berarti dibicarakan di Soraja. Jadi habis itu dikena orang yang kena macam membuat melanggar hukum adat, kasih kena denda, macam ada peraturannya macam kambing. Kalau dia besar biasa berbau. Tapi ada semua yang dia dianukan itu apa disiapkan. Kalau macam tradisi orang tua dulu punya piring pinokaso, tabakelo, punya guma, punya tombak, itu harus besa dan bula, itu harus ada semua itu. Tapi sekarang ini tidak ada, terpaksa dirubah dengan itu kain kafan yang biasa ya. Kalau tradisi untuk kambing, tapi kalau untuk pakai potong kambing, sembelih kambing itu harus diambil dengan piring. Dulu piring pinokaso, tabakelo, sekarang ini piringnya tinggal piring putih. Nah, digantikan begitu. Tapi dimakan dengan masyarakat di situ. Tidak bisa dibawa kemana. Jadi orang di situ, masyarakat situ kumpul semua juga waktu itu. Jadi kalau macam jadi masyarakat itu kalau membuat macam pelanggaran, orang takut. Karena kalau kita mau bikin salah bicara karena hukum adat nanti. Jadi yang nanti orangnya macam dibilang itu, nah disitulah nanti dia melapor dengan orang tua adat, dipanggil lah yang si pelaku istilahnya membuat bicara yang tidak itu. Nah, dipanggil, bicarakan bagaimana, apakah betul atau tidak. Nah, disitulah nanti dia panggil dua lagi, baru mana yang betul mana dia tetap dikasih kena hukum adat. Kalau memang tidak maksudnya tidak dituruti dengan hukum adat, nanti proses dalam hukum lagi. Hukum negara. Ya benar. Ini tergantung dari pihak yang dirugikan. Ya. Itu nanti. Karena saya kalau macam adat, kalau macam buatan parang ini, beginilah tradisi kami ini. Semua saudara perajin. Iya. Ciri cuma beda-beda. Iya. Beda-beda ciri khasnya. Kalau ini apa namanya? Kalapenda apa? Nah, itu namanya jambu-jambu. Jambu-jambu untuk yang macam ya, jambu-jambu orang ini kalau kalapenda ini. Oh, ini kalapendanya. Di kalapenda. Ini jambu-jambunya. Jambu-jambunya. Istilahnya orang kayak bilang ramba-ramba anunya, bunga-bunganya. Bunga-bunganya. Karena pasang nanti sudah dipinggang, jadi gak dilihat. Jadi khasnya itu parangnya orang Kaili, suku Kaili. Itu ada 2 tempat ikat talinya, Ya ada 2. Ya. Jadi dia nanti begini dia. Ya. Ya begini ya. Posisinya itu ya sudah begini, Ya. Posisinya begini sudah. Jadi kalau dia diikat begini sudah. Jadi tidak dia kalau begini. dia macam satu, ya bisa. Bisa tapi, juga. Posisi bukan begini parangnya. Iya. Nah, dia harus satu, cuma satu ikatan begini, lubangnya. Iya. Dia ikat
orang Kaili bilang takaloe. Takalo ya. Takaloe karena dia tak gantung. Takaloe namanya. Oke, takabia. Takabia. Iya. Ini namanya takabia. Tapi di waktu takabia ini, kecuali kita bukan hari-hari dipakai begitu. Oh. Kecuali dia di waktu upacara adat namanya buat Nobalia, Pilangi. Macam ini nanti insya Allah tanggal 24 ini dengan orang tua adat kami di apa namanya di Biuga, di Biuga di sini. Jadi semua nanti orang yang upacara adat ini nanti yang masuk itu Palolo ada. Palolo dari Palolo ada? Dari Palolo ada semua. Yang dari Buri, Batu Sampu, Dongelapodi, Balaroa, Tanah, mungkin ada semua itu yang pernah ikut leluhur orang tua di situ. Jadi itu yang nanti dibuat di sana. Mungkin kami ini ya kalau untuk saya bukan saya, tapi kami kan orangnya orang Kabonena, keluarga Kabonena, tampilannya juga cuma bersamaan anunya orang tua, tapi pembuatannya itu tampilannya itu sama semua, ya sama. Cuma kami tidak kayak diadatkan begitu macamnya, dibawa dengan adat Sambulu, tidak. Kalau ada Sambulu berarti kita ikut ikut tari begitu, ikut tarian. Kalau tidak ada Sambulu berarti kita ikut turut menonton lah. Silaturahmi ke sana. Mudah-mudahan ada kesempatan saya coba liput ke sana. Iya, nanti kita jalan-jalan ke sana, saudara. Iya. Jadi kalau macam di situ nanti kita macam ini Balia ini bilang tampilan ini mungkin jangan bilang ya bilang ribuan, ratusan orang. Banyak. Jadi macam ada nanti kakak saya yang pembuat parang juga yang macam saudara saya di Kabonena, yang di Duyu, yang di Tanggiso, saudara saya Jaki kan, ada semua itu. Pengrajin begini juga. Karena istilahnya karena orang yang mau ikut tarian-tarian ini orang tua ada di sana itu semua macam malam pertama lain model parangnya juga. Oh. Yang satunya lagi ini lain juga. Di situ nanti ibaratnya itu buatannya si A, ini buatan si B, ini buatannya si D. Iya. Istilahnya begitulah. Macam kami di sana itu. Macam bahasa Kaili. Pembubian. Pembikinnya si Aris. Pembikinnya si Jasi. Pembikinnya Arji. Pembikinnya Arji. Iya. Saya ingat Iya. Salah satu itu senior juga. Om Arji ya. Om Arji. Karena kasihan saya punya kakak itu sudah sakit. Kakak sepupu. Iya. Om Arji. Sakit dia akhirnya dia sementara ini bisa dia untuk untuk basuk puparang bisa, tapi untuk membuat belum bisa karena dia punya belum tenaga belum semacam dulu. Iya. Tahu sendirilah saya punya saudara itu. Kita usah bicarakan masa lalu. Kalau kita bicarakan dia itu masa lalu dia menangis kasihan. Berarti salah satu ya itu Om Arji salah satu maestro juga pembuat. Sudah dia. Saya ini ibaratnya saya boleh kata betul orang tua saya itu nenek saya pembikin parang dari nenek saya pertama yang saya katakan bukan saya bilang orang tua saya nenek saya Pamla Situru itu. Nah, dia memang dikenal penjuru di mana saja dikenal nenek saya lah Situru. Nah, dibilang nenek saya lagi perempuan namanya anaknya dibuat anak yang melahirkan untuk bapak saya namanya Masikia. Siapa tidak kenal itu dibilang nenek saya itu Tomai Masikia. Sudah itu saya punya nenek. Nasi Turu ada fotonya itu yang pernah saya kasih lihat. Iya. Nah, itu yang pembuat parang Guma dari maksudnya dari dulu orang tua dulu. Mungkin kita tidak tahu bagaimana anunya pembuatannya antar bengkaya cuma cerita pembuatannya kayak dibilang kayak diurut. Ya, cuma dibuat dengan tangan. Maksudnya sekian kepercayaannya orang tua dulu dengan sekarang macam kita anak sekarang jauh. Iya kan? Kepercayaan orang tua dulu yakin. Jangan mengatakan orang tua dulu belum mengatakan Tuhan, cuma mengatakan kue. Mengatakan juga itu baca Bismillahirrahmanirrahim, orang tidak tahu, cuma sumilah. Itu disitulah ada orang mengatakan keyakinan itu semua. Apa semua maksudnya yang orang
mau bikin apa, semua dorang yakin dengan bahasa kue dan keyakinan dorang. Apapun dorang, maksudnya dorang tanam apa, semua pasti terjadi. Karena dunia sekarang ini dengan macam kita anak-anak sekarang, makanya ya sudah banyak mustahil. Iya. Wah, mustahil. Mustahil ya, kayak Tapi tidak kalau orang mungkin. tua dulu tidak ada mengatakan mustahil. Betul. Karena orang tua dulu tidak mengenal bohong, Iya. tidak mengenal ambil onenya orang, tidak pernah. Orang baku minta. Aku minta. Nah, macam tomat, rica, begitulah dulunya. Artinya orang tua dulu ya kalau meminta sama Tuhan Iya, langsung cepat dikasih Cepat, biasanya. Karena karena betul-betul bersih, bersih. hatinya. Hatinya orang tua dulu bersih. Nenek-nenek kami. Kalau macam kami ini cucunya ini yang berapa lapis ini, macam saya tidak tahu cucu keberapa sudah saya. Karena bapak saya itu masih cucunya. Iya. Berarti Om ini ada silsilah turunan pembuat parang guma Iya. sebenarnya. Barang rumah. Iya, iya, Kalau iya, iya. pembuatnya katanya nenek saya, ciri ini macam saudara-saudara saya yang biasa saya jalan-jalan bilang, saya tidak heran lihat kamu, Riz. Kenapa? Nenek kamu tukang bikin parang memang dari dulu-dulunya. Iya. Kami ini setiap nenek itu buat parang di Silai, dia bilang di Silai, siapa tidak kenal nenekmu? Gitu. Nenekmu sudah yang terkenal pembuat parang dibilang guma. Nah, cara supunya guma itu dulu bukan di air, air macam air biasa, dia di air laut. Karena dia bikin parang dulu katanya dekat Pobuso, itu dibilang Pobuso, Pobuso, ya. dekat pinggir laut. Jadi di situ nanti parang habis dibakar dia dicelup di air garam. Maka itulah guma itu kalau macam direndam dia macam di apa namanya? Dicoba airnya ditaruh di lidah, biasa bak asin. Nah itu dia bilang, kenapa bak asin ini parang guma? Padahal itulah anunya. Karena dia disupu dengan air garam laut. Oke. Itu. Teman-teman, mantap. Kita banyak dapat ilmu dari Om Haris. Jadi ini nanti yang ini dari anu tadi Om ya? Dari kikir ya? Iya, dari kikir. Jadi gagangnya ini dari apa namanya? Kayu apa? Kayu hitam. Kayu hitam ya? Kayu hitam. Jadi tinggal mau dibenahi, orang kayak bilang mau diteba dulu, baru ya diamplas-amplas. Bagaimana sampai bagusnya dilihat. Cerita nanti pakai bahan apa nanti? Ini mau dipakai untuk tanggal 24 ini, untuk upacara adat di Bibiuga, di lapangan. Jadi kalau tradisinya di sana pakai gendang. Jadi gendangnya nanti kumilat ada gong tapi pakai gendang. Jadi kalau orang toki gendang itu banyak. Semau-maunya, siapa yang pintar silakan. Tidak juga maksudnya dilarang siapa maksudnya rasa pintar, merasa Yang mau. dirinya mau toki gendang apa, silakan, tidak dilarang. Maupun anak kecil bisa. Nanti kita lihat sendiri kalau suatu waktu nanti tanggal 24 ini 24 ya. sampai tanggal 25-26, Oh 3 hari. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kalau menurut saya dengar orang mintakan 7 hari. Berarti 7 hari 7 malam. Besar biaya. Iya. Ini memang banyak ini yang maksudnya orang ikut tradisi adat ini karena nenek-nenek kita sudah tidak adat, jadi ini tinggal anak-anaknya. Jadi yang diserahkan kepala dari orang tua untuk diserahkan untuk anaknya, bangkali cucunya, macam saya punya ini yang dikatakan saudara saya sana ke atas sepupu itu namanya Papa Pina itu Om Basri. Nah dengan musuh itu semua, yang satu saya punya orang tua meninggalkan kami sudah yang waktu upacara Alunomoni, ya Pak, saya punya Om Pak Samran yang meninggalkan kami ini sampai sekarang ini, ya alhamdulillah sudah dia di sama Yang Maha Kuasa dia. Mantap teman-teman. Oke, jadi ini saya coba buktikan ya, sama teman-teman bahwa memang walaupun penempaan teknik tempat lipat seperti guma yang dulunya itu agak sulit kita dapatkan, tapi lacak atau rancang bangun guma itu sendiri ini tetap lestari. Jadi saya sangat senang ya, akhirnya saya menemukan jawaban bahwa parang guma itu tidak punah. Parang guma itu tetap lestari dengan secara turun temurunnya, rancang bangun lacaknya itu tetap terjaga. Sampai sekarang lacaknya guma itu masih tetap seperti ini. Nah, boleh teman-teman lihat di video-video saya di Etnik Celebes, itu bentuk guma yang sepuh, yang tua, itu sama dengan bentuk parangnya orang Kaili
zaman sekarang. Alhamdulillah Om Haris ini berikan saya waktu untuk lumayan agak panjang ya. Mohon maaf teman-teman karena di video saya kadang jarang saya potong-potong apa adanya. Ini. Ini guma. Ini guma. Itu mengikuti ciri khas guma. Di dalamnya, ya kan? Iya. Tahu bukan ini Om? Iya, silat. Wow. Guma. Ya, ini tuanya. Ini versi tuanya. Teman-teman lihat. Jadi tidak ada bedanya ya dengan yang tadi lacanya. Artinya rancang bangunnya ya. Rancang bangunnya ini tidak ada bedanya dengan yang tadi. Tetap ada coakan sedikit. Nah. Ini guma. Gagangnya masih original. Iya, mengikuti. Macam ini kan buatan. Ya. Iya, Di? Sama. Nah, tonton bisa. Cuma ini kan tanduk sapi. Mm-mm. Jadi itu tanduk Ini kerbau. ini tanduk Buatan kerbau. orang tua ada motifnya. Kalau ini tiada motif. Motifnya cuma ya rancangan sendiri saja. Kalau itu tidak. Memang diukir, ada ukirannya. Orang tua dulu punya. Butuh sabar kerjanya. Itu Memang. sabar ini. Sabar. Lama Baru, mungkin ini. Ya bukan lama. Itu kerjanya ya lama sih lama. Tapi kalau cara kerjanya harus dengan senang hati. Senang hati. Iya. Dan itulah macam yang saya katakan orang tua dulu tidak ada bohong-bohongnya kalau Betul. kerja. Betul. Keyakinan orang tua dulu. Kalau macam kita ini, waduh, sulit mengikuti itu pekerjaannya itu. Betul. Ukir-ukirannya itu. Inilah, ini dia. Itu. Jadi saya ini tinggal cucunya mengikuti ciri khas guma. Saya bilang, Ini buatannya kami rapi. itulah saya buat sendiri karena sarungnya yang asli ada. Yang ini. Oh, sarung aslinya itu. Iya. Oh, ini pasangannya Om ya? Ini pasangannya. Ini yang asli ini. Cuma Aslinya. saya yang asli. Oh, berarti ini gagangnya, ini sarungnya. Nah, ini ya ini pakem-pakem Polombo Guma Kalau guma yang asli. yang asli. Jadi Dari bambu itu. hmm, ini ada Iya, sepatunya. Sepatunya orang bilang sini sumpana, Sumpana. palona, sumpah palona. Sumpah pelan. Sumpah palona. Diukir semua. Diukir. Butuh kesabaran kalau Parah. mau buat yang seperti ini. Saya bisa sih buat bisa, cuma harus tenang. Tenang pikiran. Pikiran tenang, tidak terganggu. Orang tua dulu kan sambil bapongo, orang bilang mompanga, Mompanga. sambil kerjanya itu sampai mau malam, mau sore, mau subuh, itu tergantung dari hatinya. Pembuatannya. Oke, teman-teman. Jadi saya rencana mau buat Polombo Guma juga di sini. Kebetulan saya dapat 1 kilo. Ya, satu buah maksudnya kenangan-kenangan dari orang tua, Iya. ya kan? Saya rencana mau buat di Membuat sini. di juga. sini. Insya Allah tiada halangan. Iya. Tapi macam nanti kalau macam saudara, iya kan membuat sarung guma ini, saya minta maaf sebelumnya. Makanya kalau orang kayak Iya. bilang Kalau ada ini syarat-syaratnya apa? syaratnya cuma Kumi bawakan saya 1 ayam dengan botiga untuk Botiga. mengikati saya. Oh. Itu karena itu guma. Iya. Iya. Gitu. Berarti ada syaratnya. Iya. Berarti hampir sama juga dengan saya dapat dari orang tua yang ada di Palolo kayaknya. Iya. Gitu semua. Kalau Saya namanya dipasangkan botiga dia waktu. botiga Mm-mm. itu dibuat nanti macam ibaratnya ini katakanlah ini botiga. Hah. Jadi sebelum melekat botiga, jadi nanti saya ajari untuk cara mogane. Hmm. Bukan saya mengikat, istilahnya bahasa Kaili atau bahasa Indonesia tidak ada masalah. Bukan saya mengikat macam om saya ini mengikat mengkali sakit, mau saya mau ikat mengkali dia punya pencarian, tidak. Kita semata-mata serahkan kepada Yang Maha Kuasa Bisia. Iya. Saya mengikat ya ini maksudnya dengan tradisi perbuatan dari Parang Guma dari nenek leluhur kami, tinggal kami cucunya ini mengikuti. Ya, bukan saya mengikati dia, maksudnya saya mau ikat mati. Bukan. Saya mengikati dia karena buatan dari
nenek kami kayak dari Parangguma ini, karena orang tua dulu membuat dengan senang hati. Iya Tapi betul. kalau kami macam cucunya ini yang saya takuti, jangan mebontoi. Iya. Mebontoi itu macam, aduh, gara-gara Paranggumanya si A, mau Mabunto. bunto, aduh, saya jadi menadua ya aku. Iya betul. Itu yang saya anukan. Jadi Berarti- siapapun saudara membuat Parangguma yang asli, Yang asli. tetap saya kasih tahu, tolong kunyit kasih bawa satu biar cuma ayam putih, bangkai ayam, jangan ikan. Pokoknya ayam, saya cera sedikit gumanya, habis itu kunyit ikat saya dengan namanya itu botiga. Tiga. Mm-mm. Berarti kalau supanya ini tuh sembarang juga Iya, sumpahnya ini karena ada beberapa, memang saya pernah baca di buku di sejarah. sejarah di museum, supaya ini kadang melambangkan juga strata Iya, strata. sosialnya. Sosialnya. Misalnya, kalau misalnya dia mungkin ada keturunan darah biru, tidak sembarang juga dibuatkan sumpahnya. Tidak sembarang. Kalau Harus- misalnya iya. saya orang biasa, sumpahnya juga bukan, tidak boleh buat sumpah yang untuk Madika punya. Tidak. Harus Nah, mengikuti ciri mengikuti. khas kayak buatan kami ini sekarang. Mm-mm. Nah, macam ini. Ini semua. Ini kan mengikuti saja. Sumpahnya iya, Nah, karena semuanya. berarti semua orang bisa pakai. Bisa pakai. Tapi kalau dia kadang ada yang dua susun. Iya, ada ini. Ini macam ini kan saya punya lain, Ah. 3 susun. Heeh. Jadi mau memahami lah. Iya. Jadi kalau yang begini, 2 susun. Dua susun. Ya teman-teman, itulah sekedar cerita Supang. Kadang terselip-selip muncul cerita yang zaman dahulu ya. Jadi sangat menarik untuk selalu digali cerita-cerita bagaimana pembuatan guma sebenarnya zaman dulu. Jadi tidak sembarang ya. Jangankan membuat bila, membuat warangka juga. Warangka juga harus begitu. Artinya supaya orang yang membuat ini senang hati. Senang hati. Maksudnya Jangan sampai kenapa-kenapa Iya. gitu, Om, ya. dan juga kami kan yang pembuat macam sarung parang dengan gagangnya. Jadi kami itu tidak sembarang juga. Dari si A yang membuat. Nah, saya aslinya orang Kaili bilang mau gane juga. Saya buat ini maksudnya buyana. Kalau dorong Kaili buyana. Iya. Nah, sekarang sarungnya. Nanti gagangnya. Gagangnya ini orang bilang, putih palena. Heeh. Gagangnya ini putih palenya. Dibuatkan dengan sarungnya. Supaya dia itu bagaimana kita manusia. Berpasangan. Berpasangan ya. Kalau dia tidak ada sarungnya, mau ditaruh kemana? Iya. Pengertiannya itu ditaruh kemana lah kita punya senjata. Betul. Di waktu dia membutuh, dia harus masuk. Iya. Iya. Ilmu itu teman-teman. Ini itu cuma saya kasih anu saja sedikit apa namanya pengertian, maksudnya memahami pengertiannya parang. Iya. Ibaratnya macam begini kan, posisi kita pakai bisa kita pakai kemana masuknya. Iya betul. Rumbar pesuan aneledo ritampana. Begitu pula lah kita namanya berpasangan. Iya. Di waktu kita membutuh dia istri, pasti kita lakukan. Sia dalam cerita anak bangun tetuai cuma dibawa anu saja. Oke teman-teman. Nah, jadi yang teman-teman yang ada di daerah sekitaran Palu Barat, atau ke Indraju Hepa, ada di Roli dekat sini, mau buat warangka atau sarung guma, nah, boleh jalan-jalan kemari. Banyak juga bisa belajar di sini ya, tanya-tanya, banyak barang dulu juga di sini. Oke teman-teman, sekian video saya, sudah 25 menit lebih nih. Yang saya buat, Oh ini sudah membuat yang saya sementara buat di sini. Buat parang ini balia nih. Oh, balia. Balia. Ini balia di atas padang jasa waktu itu saya rekam kami semua. Sebentar saya nonton. Iya. Saya tutup dulu ini Om. Penasaran Nah, saya. Ini pembuat saya. Nah, ini membuat saya parang ini. Oh iya. Saya batoki ini. Iya. Batoki parang ini. Bakar saya. Bakar parang. Ada ini baca ada juga yang anu nih Om. Iya. Tidak sembarang, tidak sembarang kayaknya waktu ini. Tidak. Aslinya sama saja. Apa saja. Semua. Yang kita anu semua. Yang punya. Sudah. Oke teman-teman, sekian video saya.
Jadi jangan lupa singgah sini ya teman-teman dari Palu Barat. Tetap tonton Ethnic Celebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.